سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir masih akan membacakan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-12. Contoh-contoh kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kisahnya yang nomor kedua, kisah kesedihan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat yang keberanian, kekuatan, kehebatan, dan kepemimpinannya sampai sekarang masih terkenal walaupun sudah lebih dari 1350 tahun berlalu. Islam mulai diamalkan secara terang-terangan setelah ia masuk Islam. Karena cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mendalam, meskipun ia sangat kuat kepribadiannya, ia tidak dapat menahan dirinya karena kesedihan ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dengan gemetar dan sedih ia berdiri, mengangkat pedangnya dan berkata, "Barang siapa mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, akan kupenggal lehernya." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjumpa dengan Robnya, sebagaimana Nabi Musa alaihi salam pergi ke Gunung Tursina menemui Robnya. Sebentar lagi beliau akan kembali dan memotong tangan dan kaki orang-orang yang menyebarkan kabar bohong ini. Sedangkan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu hanya diam saja hingga hari kedua, tidak sepatah kata pun keluar dari lisannya. Ia berjalan ke sana kemari tanpa bisa bicara. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu hanya duduk diam tidak bergerak. Di antara mereka hanya seorang yang mampu bertahan, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia sangat tegar laksana gunung. Padahal dalam kisah-kisah sebelumnya telah kita ketahui betapa cintanya ia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tenang ia masuk ke dalam kamar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencium kening beliau, lalu keluar kamar dan berkata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Duduklah." Kemudian ia berkhutbah, "Barang siapa menyembah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Barang siapa menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah itu hidup dan abadi." Lalu ia membaca ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanya seorang Rasul. Dia bukan Tuhan yang tidak akan mati. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika ia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 144 dari kitab Bayanul Quran. Faidah:
Allah Subhanahu wa taala telah menentukan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Sudah sepatutnya jika ia memiliki kemampuan seperti itu, kehebatan dan kesabaran Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak dimiliki oleh orang lain. Ia memiliki pengetahuan tentang di mana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus dimakamkan dan harta warisan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus diberikan kepada siapa dan lain-lain. Yang pengetahuan ini tidak diketahui oleh orang lain. Setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, timbul perselisihan tentang tempat pemakaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah di Mekah, di Madinah, atau di Baitul Maqdis. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tempat dimakamkannya seorang nabi adalah di tempat di mana ia wafat. Oleh karena itu, di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, disitulah beliau harus dimakamkan. Ia melanjutkan, aku mendengar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami para nabi hartanya tidak diwariskan. Semua harta yang kami tinggalkan adalah sedekah. Ia juga mendengar bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjadi kepala dalam pemerintahan dan ia tidak berhati-hati ketika mengangkat seorang pemimpin, maka laknat Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Beliau pun bersabda, orang-orang Quraisy adalah yang berhak atas urusan ini, yaitu kekhalifahan. Dan masih banyak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, baru saja kita memperdengarkan kisah kesedihan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Begitu besar kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum sehingga mereka memiliki berbagai macam reaksi terhadap kekasihnya yang sangat dicintainya, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa melihat bahwa sahabat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang paling tegar, yang paling bisa menerima kenyataan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah seorang manusia biasa dan telah berlalu beberapa rasul sebelumnya yang mereka juga bisa meninggal dunia, dan diyakinkan oleh Sayyidina Abu Bakar bahwa yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW menjadikan kita mendapatkan syafaatnya beliau di akhirat kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilud dumu'i sabilun murih تنهدى يا صاحي كي تستريح